Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ciburayut, selamat datang di Ruang Cerita, tempat di mana suara lokal jadi inspirasi global. Ini merupakan podcast perdana di bawah naungan Karang Taruna Desa Ciburayut, yang dimana ruang ini hadir untuk berbagi prestasi, berbagi potensi, dan juga untuk menginspirasi sesama warga desa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ia merupakan atlet bulu tangkis dan juga merupakan anggota PBSI Jawa Barat. Nah, bagaimana kisah perjalanannya? Mari langsung saja kita sapa bersama. Ini dia Salsa Sawitri. Halo Salsa, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini aku seneng banget nih bisa ketemu sama kamu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar tentang kisah dan perjalanan kamu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin barangkali teman-teman di rumah masih ada yang belum tahu apa itu PBSI. Boleh nggak diceritain sedikit aja? Boleh. PBSI itu singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi PBSI itu adalah singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang dimana organisasi ini sudah ada sejak lama dan menaungi atlet-atlet bulu tangkis di seluruh Indonesia. Nah, Salsa, aku penasaran nih. Kamu kan dikenal sebagai atlet bulu tangkis ya. Nah, sebenarnya sosok Salsa itu seperti apa sih, dan kesibukannya itu apa di luar daripada lapangan bulu tangkis? Saya itu sebagai kesibukannya di luar bulu tangkis itu sebagai pelajar kelas 2 SMA. 2 SMA. Iya. Oh iya. Jadi kamu ini adalah seorang pelajar yang juga bukan hanya mementingkan pendidikan tapi juga prestasi di luar itu ya. Iya benar. Keren banget, aku salut. Oke, selanjutnya kamu awal pertama kali jatuh cinta sama bulu tangkis itu kenapa sih? Dulu pernah waktu O2SN antar sekolah ya. Iya. Saya ditunjuk sama guru saya buat ikutan menjadi kontingen bulu tangkis perwakilan SD Panyarang. Oh iya. Nah di situ tuh saya kayak, wah kok bisa ke bulu tangkis. Dulu saya sukanya voli, ikutannya juga kan kayak ikutan seleksinya voli, tapi entah kenapa di situ saya gak lolos seleksi dan akhirnya saya ditunjuk buat ke bulu tangkis. Dan alhamdulillah di situ bisa sampai lolos sampai kabupaten waktu O2SN itu. Sampai kabupaten. Iya. Gimana tuh perasaan kamu waktu itu? Seneng sih, bahagia, kayak gak nyangka aja sih kok bisa nyampe kabupaten, padahal di situ kayak cuman ya yang penting ikutan aja gitu, nggak ada harapan kayak harus juara atau gimana, enggak gitu. Iseng-iseng berhadiah ya. Iya. Oke. Ngomongin soal atlet, pasti banyak banget ya yang namanya latihan. Iya. Nah, kamu tuh biasanya sepekan tuh latihan berapa kali sih? Hampir seminggu full ada aja jadwal latihan. Setiap hari? Iya, setiap hari. Gimana rasanya latihan setiap hari? Pernah ngerasa capek nggak? Wah, Pasti kalau ya. capek ya pasti capek. Ya. Apalagi kan latihan setiap hari gitu. Terus belum sekolah juga, membagi waktunya agak susah. Jadi awal mula, titik awal perjuangannya adalah dibawa ataupun diarahkan oleh guru ya, di SDN Panyarang. Iya benar. Nah, latihan. Ketika kamu capek, latihan setiap hari, belum lagi jadwal sekolah, kamu biasanya yang bikin semangat tuh apa sih gitu? Ingat sama tujuan awalnya sih, apalagi sekarang tuh kayak banyak target gitu, terus kan kayak dari karena sering ikutan turnamen kayak ngelihat lawan-lawannya kayak semakin meningkat, masih sih aku nggak ada perkembangan. Ya pastinya capek banget, apalagi karena membagi waktu sekolah sama latihan gitu. Terus karena ingat tujuan awal juga sih, kayak aku harus ada perkembangan, kayak misalnya nih bulan sekarang tuh ada turnamen. Nah terus kayak kita tuh harus ada targetnya. Iya. Makanya di situ kayak sebelum kejuaraan itu aku latihan lagi lebih giat, lebih keras, nggak mengenal kata capek sih. Berarti tujuan itu yang membuat kamu semangat terus ya? Iya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal pertandingan ya, ada gak sih momen-momen saat kamu pertandingan tuh yang gak bisa kamu lupain apa? Ada. Dulu sempet awal aku baru punya ID ya, ID Kabupaten Bogor, itu ada kejuaraan kabupaten. Nah di situ tuh awal pertama Salsa ikutan. Iya. Nah tidak disangka, tidak diduga Salsa
keluar sebagai juara satu itu ngalahin pemain kabupaten itu yang sering juara di kabupaten. Kayak Ngalahin juara bertahan. iya, Keren. alhamdulillah kayak gak nyangka juga sih di situ, kayak kok bisa sih, kayak kaget aja sih, aku juga gak berekspektasi tinggi gitu di situ kayak. Tapi akhirnya Salsa bisa juara di situ. Juara kabupaten itu, kejuaraan kabupaten. Baru awal pertama kali punya ID juga. Pertama kali langsung juara. Iya. Nah, sebelum pertandingan, kamu biasanya sering ngerasa deg-degan gak sih atau nervous gitu? Dan biasanya ketika rasa-rasa itu datang, gimana cara kamu untuk mengatasi hal tersebut? Paling kayak pertama ya pemanasan dulu, terus kayak ngelihat sekitar lapangan gitu kan. Nah, terus paling kalau misalkan nervous di dalam lapangan, paling Salsa sering teriak. Itu Teriak. sih, ya, biar ngelepasin nervous gitu. Itu sih teriak-teriak. Kalau apalagi kalau dapet poin itu Iya. pasti teriak gitu, Iya, biar semangat juga Iya, kan. benar. Iya. Biar semakin menyala dan membara Iya. semangatnya ya. Oke. Aku tuh percaya bahwasanya di balik atlet yang hebat itu selalu ada super system yang kuat. Nah, selama ini siapa sih yang menjadi super system kamu yang selalu mendukung kamu dalam berbagai pertandingan? Ya, pastinya keluarga, terus dari pelatih juga, Iya. dan teman-teman tuh. Iya benar, dukungan dari orang-orang terdekat Iya, itu gitu. memang sepenting itu ya untuk Iya. kita. Nah, kemudian tadi ngomong-ngomong soal bagi waktu nih, gimana cara kamu memanage waktu kamu yang untuk latihan, untuk sekolah? Kan agak susah ya menurut kamu tadi. Nah, gimana sih cara kamu ngebaginya biasanya supaya nggak bentrok, supaya balance? Paling kayak misalkan pagi itu sekolah, nanti pulang sekolah langsung latihan. Gitu aja setiap hari. Setiap hari kayak gitu. Ya, pulang cuman buat istirahat doang. Besoknya gitu lagi. Nah, di luar kegiatan kamu yang padat, latihan, sekolah, dan lain sebagainya, itu biasanya gimana sih cara kamu untuk mengalihkan gitu? Ataupun kayak mungkin kamu ngelakuin hal lain gitu, selain itu hobi mungkin, Paling healing sih aku. healing. Ya, Kemana tuh biasanya healingnya? ya jalan-jalan aja, cari angin kayak gitu. Biar enggak bosen sih. Biasanya ditemenin atau cuma me time aja sendiri? Kadang me time, kadang ditemani. Sama temen. Ya lah, sama teman. Oke, oke. Oke, mungkin kamu ada nggak pesen nih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin punya mimpi yang sama kayak kamu, pengen jadi atlet? Ada nggak pesan buat mereka supaya mereka semangat gitu untuk mewujudkan mimpinya? Ya intinya tetap semangat, terus jangan lupa berjuang juga, karena gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Jadi selama kita berjuang, teman-teman, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu ya salah Iya, satunya. benar. Iya. Nah, sebagai manusia, kita ini adalah makhluk yang selalu memiliki doa dan harapan. Nah, andai kata kita ketemu lagi nih, entah itu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kita nggak ada yang tahu ya. Nah, Salsa ada nggak sih mimpi yang ingin Salsa capai dalam rentang waktu tersebut? Pengen dikenal sebagai pemain internasional sih, yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Mulia sekali ya. Iya. Masya Allah. Oke. Aku doain ya, aku bantu doa semoga apa yang Salsa impikan, apa yang Salsa cita-citakan bisa menjadi sebuah kenyataan di masa depan. Amin. Amin. Oke, baik Salsa. Tak terasa ya kita udah ngobrol cukup lama. Nah, untuk menutup mungkin ada nggak kata-kata untuk teman-teman di rumah gitu, kata-kata penutup? Latihan tidak menjanjikan kemenangan, tetapi tanpa latihan kemenangan hanyalah mimpi kosong. Iya, aku setuju banget sama statement yang Salsa barusan kasih. Isi Oh ya, Silakan. ini ada kentang goreng Oh, iya. renyah crispy sama minumannya dari warung Saung Paranet. Terima kasih, Pak. Mangga makasih, dicobain, Mas. ya. Masih anget ya? oh iya dong. Kan baru Ada dibikin. mayonesnya. Iya. Makan ya, Kak? Wah, crunchy banget. Mari guys semuanya datang ke Pranet. Di mana lokasinya?
Ciguang. Oh, Cikawang. Coba. Enak ya. Enak. Juga tebu ya di sini. Iya, seru banget, Kak. Tahu nggak kenapa aku dari tadi diam? Kenapa tuh? Soalnya ini enak banget. Aku nggak pernah deh kayaknya nemuin kentang goreng seenak ini. Nggak, soalnya ini dari kentangnya kentang asli. Iya, enak banget. Beneran deh. Lagi lapar ya? Iya, lapar banget. Kita cobain kali ya esnya. Iya, boleh, boleh.